Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengelolaan arsip inaktif 2, kelas B dari program studi manajemen rekod dan arsip, beranggotakan 6 orang, terdiri dari saya, Rizky Mutia Ramadanti. Saya Astria Kusuma Dewi. Saya Diandra Oktavia. Saya Fadila Nursanti. Saya Nuri Amelia Amran. Dan saya Fani Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman yang kami buat terkait pemilihan metode penataan arsip inaktif konvensional di Record Center Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Astria Kusuma Dewi, dipersilakan. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Kegiatan pemeliharaan arsip dilakukan untuk menyelamatkan informasi arsip maupun fisik arsipnya. Kegiatan pemeliharaan arsip meliputi penataan dan penyimpanan arsip inaktif. Kegiatan pemeliharaan arsip dilakukan di pusat arsip atau record center. Namun, gedung pusat arsip kerap terjadi masalah terkait harga tanah maupun sewa ruangan yang semakin mahal, sehingga perlu dilakukan pemilihan metode penataan arsip inaktif yang tepat agar pengelolaan arsip inaktif dapat dilakukan secara efektif dan serta mempermudah proses penemuan arsip. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai metode penataan arsip inaktif konvensional agar sesuai dengan record center di ANRI. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah dapat lebih mengetahui dan memahami penataan arsip inaktif dan penataan arsip secara spesifik di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam paper tersebut juga dijelaskan permasalahan yang akan ditimbulkan apabila ANRI selaku pencipta arsip tidak melakukan penataan arsip secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diandra. Diandra, dipersilakan. Baik, terima kasih Astria Kusuma Dewi. Yang berikutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu terdiri dari yang pertama, analisis jumlah arsip yang tercipta, yang kedua, penentuan metode penataan arsip inaktif, yang ketiga, analisis USG, keempat, pemilihan metode penataan arsip inaktif, yang kelima, evaluasi metode penataan arsip inaktif. Dan yang kelima ada kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran itu ada yang pertama, analisis jumlah arsip yang tercipta. Dilakukan berdasarkan ketentuan Kepala ANRI nomor 10 tahun 2000, asas penataan arsip inaktif dan prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif. Yang kedua ada pemilihan metode penataan arsip inaktif, dilakukan sesuai dengan hasil analisis USG dan metode tersebut digunakan dalam penataan arsip inaktif. Dan yang ketiga, evaluasi metode penataan arsip inaktif menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan instrumen audit kearsipan formulir D,1,5 dan D,1,6 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 53 tahun 2018 dan juga prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Fadila Nursanti. Kepada Fadila Nursanti. Selanjutnya ada analisis jumlah arsip yang tercipta.
Analisis jumlah arsip yang tercipta dilakukan untuk mengetahui kapasitas ruang penyimpanan arsip, di mana hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan volume arsip yang harus dikelola, sebagai dasar menghitung kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan, serta SDM yang dibutuhkan. Volume atau jumlah arsip yang tercipta tersebut dapat dihitung dengan berpedoman pada KPK ANRI nomor 10 tahun 2000 tentang standar folder dan guide arsip. Lalu selanjutnya ada penentuan metode penataan arsip inaktif. Metode penataan arsip inaktif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode clustering. Penataan arsip sesuai dengan pengelompokannya, seperti berdasarkan unit pengolah, eselon 1, tahun penciptaan arsip, dan nasib akhir. Yang kedua ada metode non-clustering. Metode ini dilakukan tanpa pengelompokan atau hanya satu jenis, seperti berdasarkan waktu pemindahan arsip. Penentuan metode penataan arsip dilakukan berdasarkan prinsip provenance dan original order, serta berdasarkan prinsip pengelolaan arsip inaktif, yaitu murah, dapat diakses, dan aman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nuri Amelia. Ya, baik, terima kasih Fadila Nurcanti. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis USG. USG atau Urgency Seriousness Growth merupakan metode analisis yang dilakukan terhadap kegiatan penataan arsip inaktif dalam bentuk penilaian seperti menilai dampak dan puncak risiko. Metode analisis USG akan menghasilkan suatu nilai yang akan digunakan untuk menentukan serta mengurutkan masalah dalam kegiatan penataan arsip inaktif yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Metode analisis USG juga menghasilkan prioritas yang mana akan digunakan sebagai dasar untuk memilih dan menetapkan metode yang tepat sesuai dengan prioritas permasalahan penataan arsip inaktif yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah pemilihan metode penataan arsip inaktif. Hasil dari analisis USG di dalam jurnal menjelaskan bahwa masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah kapasitas dari ruang penyimpanan yang tidak cukup luas untuk menyimpan arsip inaktif. Masalah lain yang juga harus diselesaikan yaitu penyusutan arsip, pencairan arsip, dan tertata rapi. Dalam rangka memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan, pemilihan metode penataan arsip inaktif harus berdasarkan analisis USG, yaitu pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip. Selain itu, agar metode penataan arsip memiliki hasil yang sesuai dengan analisis USG, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky Mutia. Baik, terima kasih Nuri Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi metode penataan arsip inaktif. Next. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data untuk mengetahui apakah metode penataan arsip inaktif yang dipakai telah sesuai dengan ketentuan penataan arsip inaktif. Evaluasi juga bisa menentukan apakah metode penataan yang baru dipakai lebih baik dari metode sebelumnya dengan menggunakan analisis SPSS melalui menu analisis paired sample t-test. Hasil yang didapatkan adalah tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengelolaan arsip inaktif di lingkungan ANRI. Meskipun telah menggunakan metode yang baru, namun terlihat terdapat sedikit kenaikan dari hasil penggunaan penataan arsip inaktif yang baru. Di antaranya adalah penggunaan kapasitas ruang penyimpanan menjadi lebih efektif dan mempermudah penyusutan arsip. Selanjutnya, next. Implikasi. Next.
Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya untuk mencoba metode-metode penataan arsip inaktif yang lebih baik lagi agar penataan arsip inaktif lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk menambah ilmu dan menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Next, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Fani Amanda, dipersilakan. Terima kasih Rizky Mutia. Selanjutnya itu ada pandangan kelompok. Yang pertama ada kritik. Sebaiknya di bagian subpembahasan dijelaskan secara lebih detail dan lebih rinci lagi. Selain itu, di kesimpulan bagian evaluasi sebaiknya ditulis lebih spesifik dengan menyertakan metode evaluasi yang dipilih. Dalam hal ini adalah analisis paired samples t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS dan kuesioner. Selanjutnya itu ada manfaat. Jurnal ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber referensi baik bagi Andri, penulis, maupun instansi lain. Yang pertama, bagi Andri dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber referensi dalam memilih metode penataan arsip inaktif konvensional untuk record center di Andri di masa yang akan mendatang. Yang kedua, bagi penulis dapat mempelajari ilmu kearsipan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, bagi instansi lain dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber referensi dalam memilih metode penataan arsip inaktif konvensional di record center di instansi tersebut. Jurnal ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk mendukung suatu karya ilmiah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada kelebihan. Yang pertama, menyajikan data-data penelitian yang akurat, disertai penyajian data yang ringkas dan menarik dalam bentuk tabel maupun diagram sehingga mudah dipahami. Yang kedua, antar subbab dengan satu subbab lain yang sangat berkaitan. Yang ketiga, penyampaian materi di tiap subbab juga dijelaskan dengan baik dan runtut. Yang keempat, menggunakan sumber yang valid seperti buku dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada kekurangan. Yang pertama, masih banyak terdapat tulisan yang salah ketik dan banyaknya kalimat-kalimat kutipan. Yang kedua, terdapat beberapa bahasa dan istilah yang terlalu bersifat khusus dan susah dipahami oleh orang awam. Yang ketiga, cukup banyak terdapat kata yang jarak per hurufnya sangat berongga atau tidak rapat. Hal tersebut membuat jurnal ini sedikit tidak rapi saat dibaca. Saya alihkan lagi ke Rizky Mutia. Terima kasih. Next. Nah, berikut ini sumber referensi kelompok kami dalam merangkum jurnal mengenai pemilihan metode penataan arsip inaktif konvensional di Record Center Arsip Nasional Republik Indonesia. Next. Berikut ini merupakan lampiran jurnalnya. Next. Dan yang ini merupakan link rangkuman hasil kelompok kami yang telah kami buat. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.